Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Pratama Putra, NPM G1C018022. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar analisa kegagalan mengenai analisa kegagalan pada baut as roda mobil Kijang Grand tahun 1992. Yang mana untuk laporan tugas besar ini dibuat oleh kelompok 1 yang beranggotakan Dian Nur Ilham G1C015016, Bayu Tony Kuzairi G1C017057, kemudian Renaldi Pratama Putra G1C018022, lalu Jeffrey Vanto Aritonang G1C018044, dan dosen pembimbing Ahmad Fauzan Suyono STMT. Pendahuluan. Analisa kegagalan merupakan metode investigasi secara sistematis untuk mencari penyebab mekanisme kegagalan suatu komponen atau peralatan, serta memberikan rekomendasi atau menawarkan solusi untuk mengatasi masalah yang timbul. Pada bidang transportasi, khususnya mobil, sering terjadi adanya komponen yang mengalami kegagalan. Salah satunya adalah baut pengikat antara poros as ke roda pada mobil Kijang Grand. Baut ini berfungsi sebagai pengikat sumbu as dengan roda mobil bagian depan, di mana fungsi as sebagai penerus tenaga ke roda dan roda berfungsi untuk media pengereman dan penggerak mobil. Baut atau bolt merupakan elemen mesin dengan alur helix pada permukaan yang berfungsi untuk mengikat dua atau lebih komponen yang bersifat non-permanen. Artinya, ini dapat dibongkar pasang untuk melepas elemen-elemen mesin yang digabung. Baut dapat dikencangkan dan dilepas sesuai dengan torsi pada kepala baut atau pada nut. Pada penelitian ini, analisa kegagalan pada baut as roda dilakukan dengan dua cara, yaitu analisa secara visual dan analisa dengan menggunakan software ANSYS. Untuk mengetahui penyebab pasti dari kegagalan pada baut as roda tersebut, maka analisa pada kegagalan pada baut as pengunci roda ini sangat penting agar kegagalan tersebut tidak terulang kembali dan dapat meningkat usia pakai dari baut as roda dengan melakukan langkah perawatan atau pengecekan secara berkala. Metodologi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya deformasi pada baut as roda mobil Kijang Grand tahun 1992 dengan analisa secara visual dan analisa menggunakan software ANSYS. Pada gambar di bawah dapat kita lihat bahwasanya posisi dari atau letak dari baut as roda sebelum mengalami deformasi atau pembengkokan. Di sana fungsinya itu untuk menopang roda. Analisa secara visual. Jika kita lihat secara visual pada baut as roda ini, dia telah berusia selama hampir 29 tahun. Sehingga sudah sering terjadi mengalami beban statis maupun beban dinamis yang diakibat oleh kondisi jalan atau akibat dari pembebanan dari mobil. Dari hasil pengamatan secara visual menggunakan kamera digital dengan menggunakan perbesaran menunjukkan bahwasanya kerusakan terjadi pada ulir dan suhidrat pada baut as roda. Jenis kegagalan terjadi pada baut as roda adalah kegagalan wear failure, yaitu berupa kondisi ukuran ulir dan suhidrat yang tidak sesuai dengan standar yang diizinkan. Dapat kita lihat dari gambar, itu merupakan keterangan dari ulir dan suhidrat yang sudah aus. Kemudian pada gambar yang di sampingnya, dari kondisi baut juga ditemukan bahwasanya baut mengalami deformasi akibat pembebanan yang diberikan oleh berat mobil, sehingga baut mengalami deformasi. Dan juga pada saat baut terjadi deformasi itu kondisi baut dalam kondisi penguncian yang tidak standar atau pengunciannya kurang secara maksimal, sehingga pembebanan yang diberikan terhadap baut itu sangat besar dan mengakibatkan baut mengalami pembengkokan. Kemudian analisa menggunakan software ANSYS. Dari analisa menggunakan software ANSYS, langkah pertama yaitu kita menentukan engineering data, yang mana engineering data sendiri yang saya gunakan yaitu modulus Youngnya sebesar 200.000 MPa dan Poisson ratio-nya sebesar 0,33, dan material yang saya gunakan yaitu carbon steel.
Kemudian setelah kita menentukan engineering data, lalu kita melakukan proses meshing, yang mana proses meshing ini saya menggunakan elemen size-nya sebesar 0,2 mm. Kemudian kita lakukan proses mesh dan didapatilah hasil meshingnya pada gambar yang bagian tengah atas. Kemudian setelah dilakukan proses meshing, maka kita menentukan kondisi batas, yang mana kondisi batas ini saya meletakkan fix support atau titik tumpuannya pada bagian suri dratnya, karena bagian itu yang posisinya ditumpu pada bagian as roda. Jadi saya meletakkan fix supportnya pada bagian itu. Kemudian setelah meletakkan fix support pada bagian suri drat, lalu langkah selanjutnya memberikan pembebanan pada bagian ulir, karena pada bagian ulir tersebut merupakan letak dari penguncian pada baut tersebut, sehingga otomatis pembebanan lebih diberatkan pada ulir tersebut. Untuk pembebanannya sendiri, itu saya asumsikan pembebanan yang diakibatkan oleh berat mobil, yang mana berat mobil itu sebesar 1250 kg, atau jika diubah ke dalam newton, maka beratnya menjadi 12.500 newton. Setelah kita menentukan kondisi batas tersebut, maka untuk mengetahui berapa besar nilai dari deformasi totalnya, maka di solution A6 kita pilih total deformasi dan arah dari deformasinya. Untuk total deformasi yang terjadi pada baut as roda ini mengalami nilai maksimal sebesar 0,0066652 meter, dan nilai minimumnya itu sebesar 0. Karena nilai minimum itu dia tidak terjadi deformasi apapun, maka nilai minimumnya itu 0. Untuk langkah selanjutnya kita melihat arah deformasinya. Jika kita bandingkan arah deformasi dari analisa menggunakan ANSYS dengan analisa menggunakan visual, itu arahnya sama dan letak deformasinya pun sama. Jadi pada arah deformasi yang terbesar itu pada bagian tengah, sama seperti contoh yang di sini. Pada analisa visual itu deformasinya juga terjadi pada bagian tengah, sama juga seperti analisa dengan menggunakan ANSYS. Dapat kita lihat pada bagian yang berwarna merah itu merupakan letak bagian dari baut as roda yang mengalami deformasi paling besar. Pada bagian warna merah itu mengalami deformasi sebesar 5,3372 E-6 meter. Dan untuk nilai minimumnya itu pada bagian yang berwarna hijau sebesar min 5,3428 E-6 meter. Dan dari analisa dengan menggunakan ANSYS, untuk deformasi menunjukkan bahwasannya pada bagian merah itu terjadi deformasi akibat komponen dari baut as roda ini tidak lagi menahan beban yang terlalu besar akibat pembebanan yang diberikan oleh berat mobil, sehingga baut mengalami deformasi. Dan juga dari hasil analisa atau saya membaca suatu jurnal, pada bagian analisa visual itu kenapa dia terjadi suatu kegagalan. Di sini saya mendapati bahwasannya biasanya kegagalan pada baut itu umumnya disebabkan oleh ausnya ulir pada baut. Kegagalan juga akibat dari kelelahan pada baut, atau baut juga mengalami beban yang berlebihan serta tegangan yang berlebihan di bawah mur baut, baik pada kepala baut maupun pada join baut itu sendiri. Dan kemudian baut juga akan mengalami kegagalan apabila kekuatan penguncian baut yang tidak sesuai standar. Itu juga sudah seperti sinopsis pada bagian laporan yang menunjukkan bahwasanya baut ini mengalami kegagalan akibat penguncian yang tidak standar. Dan dapat diartikan bahwasanya analisa visual yang dilakukan oleh kelompok 1 itu sesuai dan ditunjukkan oleh kebenarannya juga ada pada jurnal-jurnal penelitian yang lain. Kesimpulan dari analisa dapat disimpulkan bengkoknya pada baut as roda Toyota Kijang Grand disebabkan oleh wear failure disebabkan faktor-faktor berikut,
Yang pertama, baut as roda sudah beroperasi sejak tahun 1992. Selama beroperasi kurang lebih 29 tahun, sudah banyak mengalami beban statis maupun dinamis, sehingga ulir atau surida tidak lagi dalam kondisi standar untuk pemakaian. Posisi baut as roda tidak terkunci dengan kuat mengakibatkan baut mengalami deformasi atau bengkok akibat beban yang diberikan dari mobil. Hasil analisa menggunakan software ANSYS didapati kesimpulan bahwasanya baut mengalami deformasi akibat pembebanan yang melewati batas elastis dari baut as roda, sehingga baut mengalami deformasi plastis pada bagian tengah. Rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang disusun saat investigasi, kelompok 1 merekomendasikan kepada setiap pemilik kendaraan sebagai berikut. 1. Melakukan pengecekan secara berkala terhadap komponen-komponen yang ada pada kendaraan, terlebih kendaraan yang sudah beroperasi cukup lama seperti contoh pada kasus ini. Dan juga kami merekomendasikan supaya setiap pemilik kendaraan untuk mengecekkan penguncian bautnya sudah sesuai standar. Hal ini berguna agar tidak terjadi kegagalan serupa di masa yang akan datang. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya, Renaldi Pratama Putra, untuk analisa kegagalan pada baut as roda mobil Kijang Grand tahun 1992. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.